Shalom, menyapa jemaat Tuhan, memastikan semua menangkap suara dengan jernih pada kesempatan ini. Baik, saya melanjutkan kembali minggu yang berarti hitungannya hari ini minggu yang keempat di bulan Januari. Kita memulai dengan pesan Tuhan tentang antusias, lalu kemudian pesan Tuhan tentang kekuatan dalam beribadah, lalu kemudian minggu lalu kita juga dibukakan tentang hidup yang digendong Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan sama-sama dibukakan, diingatkan kembali tentang hidup yang directed by God, ya, hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Saya terinspirasi dari bagaimana perjalanan memasuki tahun ke-40 dari Israel yang keluar dari Mesir. Di tahun yang ke-40 mulai tampil generasi namanya Yosua, di mana Yosua diperintah Tuhan untuk melanjutkan perjalanan untuk ke Kanaan. Dan situasinya berbeda, zamannya berbeda dari Musa, tapi masih dalam rangkaian perjalanan itu. Dan ada satu benda yang menjadi topik yang menjadi sentral waktu itu yang disebut dengan tabut perjanjian Tuhan atau covenant of ark, ya. Dari Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dia dan meja roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Diambil lagi dari Ibrani 9, di mana hal ini kembali dibukakan. Nah, bicara mengenai tabut perjanjian. Jadi ketika zamannya mau peralihan ke Musa kepada dari Musa kepada Yosua, di sana metode yang berbeda terjadi, di mana ada pola yang berbeda, yaitu kalau yang kemarin Musa jalan lalu kemudian pegang tongkat di depan, dan kali ini berbeda. Kali ini Tuhan memerintahkan supaya para imam Lewi itu berjalan di depan mendahului bangsa Israel, dan kemudian para imam Lewi itu menggotong tabut ini. Nah, bentuknya yang seperti ini, di mana dalam bahasa Inggris kata yang dipakai untuk tabut perjanjian adalah ark, kata yang sama untuk bahtera. Benda suci tersebut, ya, berpenutup yang mudah dibawa, yang diusung dalam perjalanan di padang gurun, dan ketika mengelilingi tembok Yeriko yang berisi di dalamnya mana, tongkat Harun yang bertunas, dan dua loh batu. Tentunya dua loh batu yang ada adalah dua loh batu replika, ya, yang juga tabut ini atau peti tersebut itu diusung dalam perjalanan di padang gurun dan mengelilingi tembok Yeriko. Nah, sekali waktu tabut tersebut, ya, pernah dirampas oleh orang Filistin. Ya, dirampas dan konsekuensinya mengerikan, di mana ketika dibawa ke kuil penyembahannya orang Filistin, patung dewa mereka besok paginya ya itu berada dalam posisi terlungkup
mukanya ke bawah di hadapan tabut tersebut. Lalu kemudian situasi juga menjadi chaos karena ada banyak sakit penyakit yang terjadi di tengah orang Filistin yang kemudian menyebabkan hal tersebut membuat orang Filistin mengembalikan lagi tabut tersebut kepada Israel. Nah, tabut tersebut ditempatkan di Yerusalem oleh Daud dan oleh Salomo. Dimasukkan ke dalam ruang Maha Kudus di bait sucinya yang baru di Yerusalem. Yang mana dari 3 lapisan ya, bait suci, lapisan yang paling dalam disebut yang Maha Kudus, di sana ditaruhlah benda tersebut. Yang mana tabut perjanjian ini juga dipercaya sebagai kehadiran Tuhan. Ya. Yang mana di mana ada tabut tersebut, maka area yang ada itu diberkati. Ya, gitu pemahamannya. Nah, dipercayai bahwa kehadirannya akan melindungi kota-kota musuh. Namun pada kenyataannya tabut tersebut pada tahun 586 sebelum Masehi, tabut tersebut menjadi barang rampasan ketika Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Nah, tabut kemudian dilapisi emas oleh regenerasinya kemudian. Sampai akhirnya tidak ditemukan lagi barang itu sampai hari ini. Nah, ada beberapa arkeolog yang coba menafsir-nafsir tentang hasil-hasil barang galian mereka. Katanya di sana, katanya di sini, katanya di sana, katanya di sini, namun tidak valid. Ya, kita bersyukur karena benda ini sungguh ada, tapi bersyukur juga benda ini nggak perlu ditemukan lah. Ya, karena kalau ditemukan akhirnya hilang filosofi karena dari bangsa pertama yang Tuhan percayakan saja sudah keliru cara pandangnya terhadap benda tersebut. Karena mereka malah mempergunakan benda tersebut sebagai jimat. Nah, isi daripada tabut perjanjian ya, yang disebutkan 3 benda tadi, di mana ada buli emas berisi mana, ya, ada wadah yang isinya mana, ada tongkat Harun yang bertunas, ada loh batu. Ya. Latar belakang dari 3 benda tersebut adalah gambaran pemberontakan dosa umatnya. Nah, masing-masing benda ini muncul saat umat Tuhan meragukan dan mempertanyakan Tuhan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ya. Yang pertama adalah mana. Nah, seperti ini kurang lebih dari literatur dan bacaan-bacaan yang kemudian coba untuk menggambarkan tentang mana ini. Ya, karena memang beberapa ayat membukakan bentuknya putih seperti ketumbar. Ya, dilapisi dan dari data yang ada kita dapat di Alkitab bahwa benda ini tidak mengeluarkan limbah. Jadi langsung bisa dikonsumsi, bisa diolah ya, menjadi roti dan sejenisnya. Nah, mana? Ya. Nah, mana kita dapat membaca kisah munculnya mana pada Keluaran 16. Di mana mana didatangkan Tuhan pada saat umat Tuhan saat itu mempertanyakan pemeliharaan ilahi dari Allah mereka. Di mana ketika memasuki bulan kesekian, mereka sudah kehabisan bahan makanan dan mereka meragukan. Jadi ada kondisi pada saat itu mereka sampaikan persungutan mereka melalui Musa kepada Allah. Musa, daripada begini ngapain ya Tuhan bawa kita keluar ya, dari Mesir. Lebih baik kita mati kekenyangan di Mesir daripada mati kelaparan di padang gurun. Ya. Ya mungkin kalau diterjemahkan daripada mati lapar nggak keren, lebih baik mati karena ya kebanyakan makan ya di sana. Ya. Nah, situasi tersebut di Keluaran pasal 16, di sana mereka meragukan bahwa Allah sanggup memelihara mereka dengan cara yang ajaib. Dari kejadian tersebut, Tuhan turunkan mana buat mereka. Lalu kemudian
ada tongkat Harun yang bertunas. Ini benda yang kedua. Ya, benda kedua yang ada di dalam tabut perjanjian, di kotak tadi. Nah, tongkat Harun yang bertunas. Jadi sebetulnya ini tongkat yang tidak, ini tongkat, jadi udah bukan kayu yang masih hidup. Jadi tongkat ini kisahnya pada saat itu adalah sudah lewat nih ya masa bersungut-sungut soal makanan. Nah, sekarang mereka bersungut-sungut tentang kepemimpinan. Di mana beberapa orang mulai meragukan kepemimpinan Musa. Ya, karena mereka merasa ngapain ya kita kalau lihat lagi track recordnya Musa itu siapa? Ya, mereka mulai berpikir ulang. Toh Musa juga bekas pembunuh. Ya. Musa orang pelarian. Di umur 40 Musa pernah bunuh orang. Lalu kemudian 40 tahun berikutnya juga dia numpang sama mertuanya. Nggak punya apa-apa. Dan celakanya kita percaya lagi sama dia. Ya, ini pergunjingan pada masa itu. Ya, lalu kemudian terdengar sampai kepada Musa dan akhirnya dari orang Israel yang mempertanyakan kepemimpinan Musa dan Harun secara singkat Allah menyuruh masing-masing pemimpin dari 12 suku mengumpulkan tongkat yang diberi nama. Nah, khusus dari Lewi dituliskan nama Harun. Ya, di mana ke-12 tongkat ini kemudian diletakkan di dalam kemah suci dan Alkitab mencatat tongkat Harun telah bertunas mengeluarkan bunga dan disebut di sana bunga badam. Ya. Tongkat ini kemudian diperintah Tuhan untuk dimasukkan ke dalam peti yaitu tabut perjanjian. Yang mana tongkat ini mengingatkan kita akan pemberontakan Israel yang mempertanyakan otoritas ilahi dari Allah sendiri. Ya, mempertanyakan otoritas teokrasi dari Allah. Lalu kemudian ada 2 loh batu. Dan tentunya 2 loh batu yang sudah ada di dalam tabut perjanjian adalah loh batu replika. Karena yang pertama sudah dibanting oleh Musa. Ya. Jadi yang ada di tabut perjanjian itu yang replikanya. Nah, yang mana loh batu, ini adalah loh batu yang ketika Musa terima yang pertama, umat Israel di bawah gunung bangun patung anak lembu emas, ya untuk mereka sembah gantikan Tuhan. Sesampainya di kaki gunung, Alkitab menulis Musa dalam kemarahannya memecahkan loh batu yang pertama. Nah, kemudian kita baca lagi di Keluaran 34 bahwa Tuhan perintahkan Musa untuk membuat kembali 2 loh batu yang baru untuk ditulis kembali hukum-hukum itu oleh Allah. Nah, 2 loh batu ini berbicara tentang pemberontakan terhadap hukum-hukum Allah. Nah, akhirnya dalam kisah selanjutnya tentang tabut perjanjian, di sana ada peraturan siapa yang melihat di dalamnya atau ngebuka tutupnya atau sekedar menyentuhnya maka mereka pasti mati. Ada aturan itu. Alasannya adalah sesungguhnya secara filosofi Allah tidak menginginkan siapapun sekali lagi terjatuh dalam 3 dosa dan pemberontakan tersebut. Di mana 3 dosa dan pemberontakan tersebut adalah saat kita mempertanyakan pemeliharaan Tuhan. Saat kita mempertanyakan kedaulatannya, saat kita mempertanyakan hukum-hukumnya, sesungguhnya Anda dan saya sudah mati di hadapan Allah yang hidup. Nah, tidak berhenti sampai di situ, peti ini ada tutupnya. Nama tutupnya tutup pendamaian. Nah, kurang lebih ini replikanya bentuknya seperti itu. Tutup pendamaian. Dari bagian atas tabut perjanjian Tuhan ada tutup yang disebut tutup pendamaian. Di mana tutup pendamaian ini berbicara tentang Yesus Kristus. Ya. Bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan. Yesus Kristus sudah menutup. Di dalam Yesus Kristus, 3 hal ini
sudah firm. Ya. Jadi kalau disederhanakan begini, tutup pendamaian ini bicara tentang Yesus Kristus, maka artinya secara filosofi dari masa depan tabut perjanjian ini bahwa di dalam Yesus Kristus ada pemeliharaan. Di dalam Yesus Kristus ada kedaulatan Allah. Di dalam Yesus Kristus ada kasih karunia anugerah. Karena hukum-hukum Allah digenapi di dalam Kristus. Gitu kurang lebih. Ya. Nah karena itu, percayalah bahwa dalam Kristus telah digenapi pemeliharaan Tuhan. Ya, dari tempatmu katakan amin. Ya. Karena itu percayalah bahwa dalam Kristus telah digenapi kedaulatan Allah. Karena itu percayalah bahwa dalam Kristus telah digenapi hukum Tuhan. Bahwa semuanya sudah selesai di dalam Kristus. Dan siapa yang di dalam Kristus, maka hidupnya mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami kedaulatan, mengalami hukum yang sekarang kita alami adalah hukum yang memerdekakan, yaitu kasih karunia. Nah, tabut tersebutlah yang kemudian ditaruh di barisan paling depan, diusung oleh para imam Lewi, dan rakyat Israel harus mengikuti berjarak kurang lebih 1 kilometer kurang 100 meter. Ya. Mereka ngikutin dari belakang. Dan inilah pola bagaimana Tuhan memimpin. Nah sekarang pola itu akan kita terapkan di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Karena itu mari beri dirimu dipimpin Tuhan senantiasa. Nah kita akan lihat bagaimana polanya dari Yosua pasalnya yang ketiga ayat 1-4. Ya, di sini ini saya kasih ilustrasi gambarnya. Ya, kalau dari ilustrasi gambar masih terlalu dekat. Karena ada jarak sebetulnya di mana jaraknya di Alkitab tertulis 2000 hasta. Jadi 2000 hasta itu kalau dikonversi ke meter kurang lebih 900 meter. Ya, jadi 1 kilometer kurang cepek gitu ya. Nah Yosua 3 ayat 1-4. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak. Kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya, perhatikan ayatnya. Di sana dikatakan segera mengikutinya. Antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjang. Kemudian dipesankan jangan mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya. Saudara, yang pertama untuk memberi diri dipimpin Tuhan itu kita mesti percaya kepada Allah itu sekarang untuk masa depan Anda dan saya. Mengikuti Tuhan itu harus segera, bukan besok. Sekarang. Dan yang namanya hidup dipimpin Tuhan itu, nggak semua orang yang dipimpin Tuhan ngikutin Tuhan, saudara. Karena di sana dipesan tadi, antara kamu dan tabut harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Saya coba masuk ke dalam situasinya, terus kemudian mendoakan ini, minta pimpinan Roh Kudus dan literatur-literatur yang membukakan bahwa rupanya begini. Jarak 2000 hasta yaitu 900 meter adalah jarak pandang manusia dengan kondisi mata normal masih mampu melihat. Namun pandangan itu mulai samar. Ya, makanya kalau Anda di jalan tol, ada tulisan exit 1 kilometer lagi, kita dari mobil tuh ngelihatnya enak. Iya enak, karena dia gede banget.
itu signboard itu hampir besarnya sama dengan mobil Anda. Ya. Tapi kalau signboardnya kecil, Anda nggak bisa lihat. Ya. Yang saya mau sampaikan begini, sesungguhnya jarak 1 kilo itu nggak deket banget, tapi nggak jauh banget. Mata manusia mampu melihat yang hampir 1 kilo itu, tetapi tidak jelas. Apakah ini? Hal ini berbicara tentang pengharapan. Kalau Anda dan saya mau dipimpin Tuhan, maka kita harus mengikutinya dengan pengharapan. Kita nggak bisa zoom in dengan pola dipimpin Tuhan, nggak bisa. Memang sengaja situasinya zoom out supaya Anda dan saya mengikutinya dengan iman. Karena kita nggak sanggup kalau menerima segala sesuatu di luar waktu Anda dan saya. Nggak sanggup. Orang-orang yang pengen kaya cepat juga nggak sanggup mentalnya ya jadi kere lagi atau jadi gila. Nggak sanggup. Tuhan tahu waktunya Anda dan saya sanggup. Dan itu bukan sekedar waktu yang mendadak terjadi, tetapi juga dilatih oleh perjalanan kita yang ikut Tuhan melalui pengharapan. Karena itu percayalah kepada Allah sekarang untuk masa depan Anda. Karena kita tidak bisa nanti di masa depan baru mau percaya. Ya. Yang ada di masa depan yang terjadi musibah bukan berkat. Karena itu percayalah kepada Allah sekarang untuk masa depanmu. Saudara, ini pola yang nggak biasa. Ya, karena selanjutnya, karena kalau di zamannya Musa itu kan urusannya cuma makan, panas, hujan, makan itu aja urusannya. Ya. Walaupun ada hal-hal yang ajaib terjadi di mana alas kaki mereka nggak rusak dan lain sebagainya. Namun ketika masuk di eranya Yosua lain lagi polanya. Ya. Tuhan bilang tabutnya jalan di depan. Lalu metode-metodenya berbeda. Ya. Mereka juga harus mengusung si peti tadi itu, tabut tadi kelilingi tembok Yeriko. Ya. Ada yang tahu nggak tembok Yeriko dikelilingin berapa kali? Ya. Coba pura-pura mikir coba itu yang dengerin saya khotbah. Ya. Ya, ini bukan disuruh perang, tapi disuruh gotong peti. Ya. Ayo kelilingin berapa kali? Ya. Berapa kali? Ya. Nanti ya mikirnya. Ya. Itu PR-nya itu berapa kali. Nah, yang kedua, Yosua 3 ayat 5 sampai 8. Ya. Ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ini inaugurasi pertama saudara ya. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Saya highlight ya, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, yang pertama, percayalah kepada Allah sekarang untuk masa depanmu. Yang kedua, berdamailah dengan Allah untuk mempercayainya. Anda tidak bisa mempercayai Tuhan tanpa berdamai dengan Tuhan. Saya nggak bicara tentang konteks keselamatan di sini. Saya bicara tentang konteks hubungan. Ya. Kamu yang masih mencurigai Tuhan akan hal-hal yang terjadi di hadapanmu. Kamu yang mulai mencurigai Tuhan akan hal-hal yang terjadi di luar prediksi kamu.
Tuhan tahu rancangannya buat Anda dan saya. Karena itu, mari berdamai dengan Tuhan untuk mempercayainya lagi. Karena omong kosong kita mempercayai Tuhan tanpa kita berdamai dengannya. Karena itu Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kalau Anda dan saya mempercayai Tuhan dengan berdamai dengan Dia, maka ayat yang Yesus ngomong itu firm terjadi dalam hidupmu. Yesus bilang terkait dengan Yosua 3 ayat 5 ini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat itu, perkataan Tuhan itu berlaku untuk mereka yang berdamai dengan Allah. Kalau Anda tidak berdamai dengan Allah dan cuma ngaku percaya kepada Dia, kesusahan hari ini kamu akan bawa sampai besok. Kesusahan besok akan double sampai besoknya. Dan kamu hidup dalam penderitaan bukan dengan apa yang Tuhan izinkan, tapi karena kamu cari gara-gara dengan Tuhan. Karena itu mari berdamai dengan Allah untuk mempercayainya. Karena biar kesusahan hari Sabtu gak usah dibawa di hari Minggu. Karena hari Senin Tuhan akan lakukan perbuatan yang ajaib di matamu. Karena masih ada cara-caranya yang luar biasa. Dan yang ketiga, dari Yosua 3 ayat 9 sampai 13. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu. Masuklah ke sungai Yordan, maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, setiap orang, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Perhatikan ayat 9. Yosua berkata kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Wow. Saudara, mari dengarkan firman Tuhan supaya kita bisa konsisten di dalam pengharapan. Itu yang ketiga. Karena kita paham tentang pengharapan, bahwa Tuhan itu pimpin orang yang ngikutin Tuhan, orang tersebut harus menggunakan pola pengharapan. Karena itu mempercayainya sekarang untuk masa depan kita. Dan untuk mempercayainya, kita harus berdamai dengan Dia. Dan untuk tetap berharap pada Tuhan. Coba bagian yang ketiga di next. Ya. Dengarkan firman Tuhan untuk kita ini konsisten dalam pengharapan. Karena pernah berharap pada Tuhan dan tetap berharap pada Tuhan, dua hal yang berbeda. Ya. Dan yang menjaga Anda dan saya konsisten dalam pengharapan, itu adalah firman yang kita konsumsi. Dengarkan firman. Anda jangan heran deh, besarin anak gak pernah kasih firman. Tiba-tiba dia jadi geblek di usia 13 tahun, lu jangan heran. Ya. Karena dari kecil gak pernah kasih firman. Ya. Saudara, anak 6 tahun itu kalau nggak kenal nama Yesus saja kebangetan. Ya. Anda punya anak umur 6 tahun nggak bisa nyanyi lagu-lagu sekolah minggu aja, kamunya kebangetan. Ya. Malah anaknya taunya lagunya tarik sih semongko gitu ya. Ya. Yang model begini nih, kalau dia sesat di umur 10 tahun, lu jangan kaget. Ya.
Karena kamu yang kondisikan dari sekarang. Makanya dengarkan firman Tuhan supaya bisa konsisten dalam pengharapan. Karena orang kalau udah nggak punya pengharapan, udahlah, dia cuma sekedar hidup. Mati sih enggak, produktif ya enggak juga. Ya. Jadi ya kalau orang jalanan bilang mati aja lu. Ya. Mau mati belum waktu, ya. Juga mau mati nggak tahu mau kemana, hidup juga nggak tahu mau ngapain. Makanya dengarkan firman Tuhan untuk konsisten dalam pengharapan. Karena orang nggak bisa sekedar hanya berharap tanpa pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan yang terus bertambah di dalam dirinya. Karena mereka yang berharap pada Tuhan tanpa mendengarkan firman Tuhan, satu hari mereka akan lelah, satu hari mereka akan capek, suatu hari nanti mereka akan bilang, gini-gini aja kan ikut Tuhan. Ya. Akhirnya begini juga. Nggak ada beda sama yang nggak kenal Tuhan. Beda bos. Ya. Beda. Ya. Bedanya adalah Anda hanya bisa bertahan kalau dengarkan Tuhan. Kalau tidak dengarkan firman, Anda nggak bisa bertahan di dalam pengharapan. Lalu kemudian Yosua 3 ayat 14 sampai 17. Dari persiapan, imam mengangkat tabut perjanjian, mereka mulai bergerak, ada jarak 2000 hasta, sampai akhirnya tabut itu berjalan di depan bangsa itu. Yosua 3 ayat 14 sampai 17. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan itu. Saudara, yang keempat adalah agenda Tuhan. Mujizat itu agenda Tuhan. Mujizat itu bukan agenda Anda dan saya. Mujizat itu terjadi oleh pengharapan yang bekerja sama dengan ketaatan. Selalu ada mujizat. Tapi ingat, itu agenda Tuhan. Anda jangan create mujizat. Pengen pergi keluar rumah karena hujan, Anda pengen tuh hujan berhenti. Baru lu ambil minyak, lempar-lempar ke jalanan dan bilang, ini minyak urapan bikin hujan berhenti. Yang Tuhan siapa? Ya. Bukan kamu yang Tuhan. Tuhan yang Tuhan. Kok enak aja. Ya. Emangnya hujan takut sama minyak? Yang ada kamu bikin orang kepleset lewat karena kau punya minyak. Bikin jalanan jadi licin depan rumahmu. Hati-hati ada orang kepleset. Mujizat itu agenda Tuhan. Ngikutin loh. Yosua tuh ngikutin. Sama, Musa juga dulu ngikutin. Cuman memang beda situasi. Nanti terakhir saya akan buka situasinya yang berbeda nih antara Musa dengan Yosua. Saudara. Mereka sampai nyebrang juga harus berhadapan dengan Yeriko. Ketika berhadapan dengan Yeriko juga jadi aneh juga kan. Ya. Tuhan gak bilang, oke, kita susun strategi perang. Nanti yang jaga depan barisan siapa, jaga barisan samping siapa, yang bawa tombak siapa, yang urus panas ya, enggak begitu. Ya. Tuhan bilang, kalian kelilingin aja. Ya. Kelilingi Yeriko sebanyak 7 kali. 7 hari. Ya. Pada hari yang ke-7, setelah putaran ke-7, di hari yang ke-7 putar lagi 7 kali. Ya. Wah ini. Ya. Mereka cuma putar.
saya coba melengkapi informasi tentang kondisi mereka mengelilingi tembok Yeriko. Saudara, ini nggak mudah. Karena mereka ketika berkeliling, jumlah mereka itu lebih dari 2 juta orang, saudara. 2 juta orang baris itu jadi tontonan. Ya. Jadi mereka yang ada di atas tembok melihat, ini orang aneh, keliling-keliling cuma nyanyi-nyanyi. Pertama mungkin jadi pertunjukan. Tapi selebihnya nggak jadi pertunjukan. Malah mereka yang jadi bagian dibully. Ya. Beberapa catatan ya dari buku-buku itu Protestan, Advent, Katolik, saya coba lihat literaturnya. Mengerikan. Ya, ketika orang Israel ini kelilingi Yeriko itu dikencingin dari atas, dilempar kotoran. Ya. Dan mereka terus keliling. Karena Tuhan bilang keliling. Ya, saya percaya beberapa di antara mereka, karena orang Israel kan selon-selon juga. Gitu. Ada beberapa pasti di antara mereka udah minta izin ke Yosua itu. Gimana kita sikat aja nih. Enggak, Tuhan bilang cuman keliling nyanyi, udah jangan macam-macam. Ya, pokoknya itu aja udah. Ya. Dan benar, tembok itu runtuh dengan cara yang supernatural. Nah, kembali ke Yosua 3 ayat 14-17. Tabut perjanjian itu berjalan di depan. Ya. Apa yang berjalan di depan adalah apa yang kita percaya dan nggak perlu kita ragukan lagi. Bahwa pemeliharaan Tuhan ada di dalam Yesus, bahwa kedaulatan Allah ada di dalam Yesus, bahwa kasih karunia itu real di dalam Yesus. Dan biarlah Yesus pimpin Anda dan saya di depan. Dan bicara sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Mereka nyebrang, hampir 21 jam mereka nyebrang. Ya. Di mana imam mengangkat tabut itu berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, seluruh bangsa Israel nyebrang di tanah yang kering. Waktu zamannya Musa, ya, itu laut. Zamannya Yosua, itu sungai. Wah, berarti beratan zamannya Musa ya. Ntar dulu, nanti kita lihat. Saudara, beberapa arkeolog ya modern itu menemukan beberapa fakta bahwa daerah tersebut memang seringkali terjadi gempa bumi. Yang mana gempa bumi tersebut itu bisa membendung air sungai karena patahan-patahan yang terjadi. Nah, perlu kita juga mengerti bahwa peristiwa ketika Yosua lewati itu, air sungai Yordan saat itu sedang pasang karena sedang masa menuai. Nah, perbedaannya jelas ya, bahwa ketika masa 40 tahun terakhir menuju tanah Kanaan, ada perbedaan yang sangat signifikan antara Musa dan Yosua. Coba di next dulu. Ketika Musa memimpin bangsa Israel melintasi Laut Teberau, mereka dikejar musuh dari belakang. Memang laut ya, tapi dikejar musuh dari belakang. Ya sama-sama sih gerinya. Tapi ntar dulu, kalau Musa dikejar musuh. Namun ketika Yosua memimpin, ini generasi pasang badan, saudara. Ya. Mereka melintasi sungai Yordan sekaligus menghadapi musuh yang menghadang di depan. Tidak hanya Yeriko, tentunya Kanaan yang sudah mereka tinggalkan merantau hampir 400 tahun lebih. Sampai di sini saya mau sampaikan buat kita semua. Mari beri diri dipimpin oleh Tuhan. Karena kepastian hanya ada di dalam Dia. Dunia penuh dengan spekulasi. Semua orang dengan segala spekulasinya. Dunia tidak dipenuhi oleh pengetahuan akan Tuhan. Tapi dunia dipenuhi dengan orang-orang yang sok tahu. Ya. Kejadian ini, jalan keluarnya ini manusia penuh dengan persungutan. Ya. Dunia di sekitar Anda dan saya penuh dengan orang yang sok tahu. Nggak tahu, sok tahu lagi.
Baru kemudian bersungut-sungut lagi. Ya. Dari bahas pandemi sampai bahas vaksin. Vaksinnya sudah ada, nggak ada haleluyanya juga. Vaksinnya sudah ada juga, masih juga coba diputar lagi ini bagaimana. Ini sudah ada juga, ternyata ada termnya juga. Saya nggak ngerti apa yang akan ke depan, tapi yang saya ngerti dari firman memang dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Oleh karena itu, mari beri diri Anda dan saya untuk terus dipimpin Tuhan. Dan tentunya mari ikuti pola Tuhan. Ada pengharapan di situ. Anda mendengarkan firman untuk kita menjadi konsisten. Sehingga Anda dan saya sampai pada apa yang Tuhan sediakan, yang memang menjadi jatah Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.